Cara menjauhkan masalah rumah tangga. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi jama'ana mu'minin Fi hadal masjidil karim Fanashhadu an la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Wa natubu ilayh Alladhi allafa baina qulubina Fa asbahna bi ni'matihi ikhwana Nusalli wa nusallimu ala al-habibil mustafa Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi al-tahirin Wa sahbihi ajma'in Wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yawmiddin Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan Abdullahi wa rasuluh Wa salawatullahi alaihi wa ala alihi Wa sahbihi wa dhurriyatihi wa ummatihi ila yawmil mi'ad wa ba'd. Jemaah sekalian, keluargaku, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di hari ini, dan telah kita awali dengan menunaikan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar Jakaparma ini. Semoga sholat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Imam kita tadi membacakan bagian dari surah At-Talaq dari ayat 3 dan terusannya. Ada setidaknya 3 pesan penting yang terkandung dalam bacaan imam tadi. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa menjaga harmoni dalam kehidupan rumah tangga. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang tidak memiliki persoalan. Penting disadari bahwa persoalan di rumah tangga itu dihadirkan bukan untuk menjadikan kehidupan rumah tangga bermasalah, bukan. Tapi persoalan itu dihadirkan dalam proses adaptasi, yang dengan itulah terlahir sakinah. Nanti di ayat-ayat lain dijelaskan bahwa misal suami istri yang menyatu itu kan tidak dalam satu keturunan yang sama. Ayahnya beda, ibunya tidak sama. Tempat tinggal lingkungannya, pengaruhnya kadang berbeda. Nah, untuk menyamakan itu kan butuh proses. Menyatukan frekuensi itu butuh adaptasi. Nah, dalam proses adaptasi itu kadang ditemukan perbedaan-perbedaan yang kita sebut dengan masalah. Sebetulnya bukan persoalan. Ya, dihadirkan itu dalam rangka menjembatani untuk mengalirkan kehidupan rumah tangga pada sakinah. Karena itu ketenangan, kedamaian yang diperoleh hasil dari proses adaptasi itu, kenapa disebut dengan sakinah bukan tumaninah? Kan tenang itu ada sakinah, ada tumaninah. Kalau tumaninah itu ketenangan yang dilahirkan dari proses ibadah, ya kan? Makanya kenapa ruku sampai rukunya tumaninah, ya kan? Kemudian sujud hatta tatma'inna fis sujud, sampai engkau merasa tumaninah dalam sujud. Maksudnya apa? Ruku jangan dulu bangkit sampai kita merasakan ketenangan dari proses ruku itu. Darah mengalir dulu biar ada transisi, jangan sampai baru belum sempurna ruku sudah naik lagi, kaget nanti bagian tubuh kita. Biarkan tenang dulu secara fisikal. Nanti secara spiritual ketika tenang baru baca doa. Nah, ini belum tenang sudah baca, ya. Nah, jadi kalau bahasa Rusianya jangan gurung gusuh gitu, ya. Tenang dulu baru bangkit. Oleh karena itu setelah menunaikan sholat ada ketenangan dalam jiwa dari proses zikir itu. Kan sholat itu bagian dari zikir, puncaknya zikir itu sholat, ya. Tasbih itu zikir, tahmid zikir, takbir zikir, baca Quran zikir. Karena Quran disebut zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Quran surah 15 ayat 9 itu. Ba'da salat kita zikir kan, subhanallah, alhamdulillah. Quran surah 4 ayat 103 itu, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau tuntas mengerjakan salat, segeralah berzikir kepada Allah. Doa bagian dari zikir. Quran surah 7 ayat 205 itu, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berdoalah, sebut nama Allah dengan penuh kekhusyuan, ya, dengan penuh ketenangan,
Jadi doa itu zikir, istighfar itu zikir, tasbih, tahmid ya itu bagian dari zikir, takbir. Quran zikir, dikumpulkan semua itu dalam sholat. Dalam sholat dibuka dengan takbir, ada tahmid, setelah itu alhamdulillahirabbil alamin, ada tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, ada doa, bahkan sholat itu secara bahasa doa, as-salatu fil lughati ad-du'a. Kemudian ada Quran di dalamnya. Apa fungsi zikir itu? Nah, Quran surah 13 ayat 28, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, itma'anna yatma'innu. Karena dalam zikir ada tuma'ninah, tuma'ninah itu melahirkan ketenangan pada qulub. Di dalam qalbu itu ada nafas. Qulub jamak dari qalbun. Dalam qalbu ada nafas. Dalam nafas ada takwa, ada lawannya fujur. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nah, salat itu mengaktifkan sinyal takwa di dalam nafas. Ketika takwanya aktif, dipandu dengan ketenangan, maka takwa itu menjadi cahaya, mengalir kepada lisan, bicaranya dengan ketakwaan, mengalir kepada mata, memandangnya dengan ketakwaan, mengalir ke telinga, mendengarnya dengan ketakwaan. Maka ketika jiwa itu diisi dengan zikir, ada ketenangan di dalamnya, maka berubahlah jiwa itu punya sifat. Nah, kalau menjadi sifat, berubah katanya menjadi rumusnya mu'i. Mu'i, karena itma'anna yatma'innu jadi mutma'innah. Jadi nafasnya menjadi nafas mutmainnah. Kalau dijaga ini terus sampai kita meninggal, maka dipanggillah sifat jiwa yang rajin ibadah ini. Pemeluknya disebut abdun, jamaknya ibadun. Maka muncul Quran surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kenapa Allah ridha dengan amalnya ini sampai jadi nafsul mutmainnah? Karena rajin ibadah, maka disebutkan sifat ibadahnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu ketenangan yang dilahirkan dalam proses apa? Ibadah. Nah, sebaliknya sakinah itu ketenangan yang didapatkan setelah menyelesaikan satu masalah. Orang Arab berkata begini, sakanatis syajaratu idza dhahabatir rih, aw sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ranting pohon itu diam, tenang setelah angin yang menerpanya pergi. Coba lihat keluar, kalau ada pohon kena angin kan, semakin kencang semakin goyang kan terus. Tapi setelah anginnya pergi dia tenang kan. Angin itu diciptakan oleh Allah untuk menggoyangkan ranting pohon, untuk memberikan masalah pada ranting, atau untuk menguatkan ranting bagian dari pohon itu. Menguatkan, sebab kalau nggak pernah dilatih dengan angin, nggak tahu dia bagaimana caranya menjadi tahan yang kuat, dahan yang kokoh, ranting yang kuat, sehingga kalau ada hewan gelantungan di situ bisa kokoh. Ya, jadi angin diciptakan bukan ingin menghancurkan ranting, dahan atau pohon itu sendiri, tapi untuk melatih bagaimana supaya dia kokoh dan bertahan menjalani kehidupan. Ombak diciptakan menerpa kapal, perahu, bukan ingin menjadikan perahunya hancur, tapi supaya melatih punya kekuatan, mengantarkan pada tujuan, didorong oleh ombak. Masalah diciptakan dalam kehidupan rumah tangga bukan ingin membuat perahu rumah tangga itu kemudian karam dan tenggelam, tapi ingin mengokohkan dalam proses adaptasi itu sehingga sakinah lahir. Nah, pesan kedua dalam Al-Quran untuk mendapatkan percepatan proses itu, tingkatkan takwa. Karena itu pesannya kuat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, siapapun suami, istri, anak yang berupaya terus meningkatkan takwa di kehidupan rumah tangganya, maka Allah akan cenderung memudahkan seluruh proses kehidupan di rumah tangganya. Jadi kalau sudah berumah tangga, ingin diringankan prosesnya, bukan hilang masalahnya. Karena tidak ada orang berumah tangga yang tidak ada masalah, tidak. Tapi banyak orang
Yang sebelum mendapatinya sudah ringan masalahnya, karena sebelum dia mengalaminya Allah sudah ringankan. Itu caranya dengan meningkatkan apa? Takwa. Walaupun ada proses yang besar, makanya suratnya dinamai surat At-Thalaq. Ya, sebesar apapun masalah, kalau takwanya tinggi, Allah kecilkan. Sekecil apapun, Allah hilangkan. Jadi kalau ada problem di rumah tangga yang tidak tuntas, padahal harta banyak, kedudukan tinggi, mohon dicek. Mungkin yang kurang bukan ilmunya, bukan kedudukan, bukan hartanya. Yang kurang takwanya, kedekatan kitanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, baik nanti dalam proses itu sedang dalam kandungan, ibunya mengandung, terus punya masalah sama suami, ada yang begitu juga. Nah, itu tadi disebutkan beberapa rincian-rinciannya. Untuk menyelesaikannya, takwa. Kedua, rajin infak. Ya. Nah, infak itu ternyata punya manfaat untuk kehidupan rumah tangga. Termasuk thalabul ilmi. Ibu yang anaknya sedang sekolah, bapak itu bisa salah satunya menarik perhatian Allah dengan ibadah harta yang diniatkan untuk memudahkan anaknya mendapatkan pengetahuan. Saya pernah kisahkan juga, Syekh Nawawi Al-Bantani setiap datang ke majlis ilmu itu beliau sedekah dulu. Ya, tidak melihat jumlah besar kecilnya, tidak. Apa tujuannya? Beliau niatkan supaya dengan sedekah itu Allah berkenan menutup aib gurunya. Jadi beliau itu kalau ngaji nggak pernah mendapatkan aib gurunya. Walaupun setiap guru mustahil tidak memiliki aib. Pasti ada saja kekurangannya. Tapi tidak disibukkan dengan itu. Akhirnya yang dapat apa? Keberkahan ilmunya saja dan tak pernah kenal aib gurunya. Nah, sehingga kalau berbincang itu ilmunya. Nah, itu fadilah apa? Fadilah infak yang diniatkan untuk mendapatkan keberkahan. Barakah itu ziyadatul khair wastimraruhu. Mendapatkan tambahan kebaikan dan konsisten itu berlangsung sampai masa depan. Nah, itu skemanya bisa menggunakan apa? Infak. Baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang terdesak. Tapi tidak menilai sedikit banyaknya, tidak. Ya, dia melatih dirinya untuk mendapatkan perhatian Allah. Yang ketiga, ini agak penting. Pengaruh positifnya pendidikan di rumah kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita menginginkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang baik, maka mulailah setiap pendidikan di rumah itu diarahkan pendidikan yang baik. Cetak generasi yang baik. Jadi ayah yang baik, ibu yang baik, suami yang baik, istri yang baik, dan seterusnya. Ya, sehingga tidak melahirkan penyakit-penyakit sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kalau muncul penyakit-penyakit sosial sampai ada yang ditampakkan berupa hukuman-hukuman supaya paham, supaya mengerti, banyak musibah, ya, banjir misalnya, bandang, gempa, ya, gunung meletus, gunung mulai batuk, orangnya batuk, gunungnya ikut batuk gitu, macam-macam tuh, ya. Nah, itu yang pertama dicek secara spiritual itu, coba cek kehidupan masyarakatnya. Semuanya dengan level yang sama. Maka Allah mengatakan jadilah ulul albab. Apa itu ulul albab? Orang yang paham dengan esensi kehidupan, mengerti substansi. Ya, kalau dalam bahasa intelektual itu dijelaskan satu kalimat, mengerti arahnya kemana. Nah, kita ini harus mengerti kenapa wujud di dunia, untuk apa hidup di dunia ini. Jadi apapun itu harus mengerti kemana arah hidup saya. Setelah meninggal itu apa yang harus saya siapkan. Nah, ulul albab itu paham. Jadi melihat langit itu ingat Allah, lihat bumi ingat Allah, siang malam tuh ingat, oh ini risalah kehidupan saya tuh ini. Makanya Nabi itu mencontohkan pada umatnya untuk membiasakan mengaji 11 ayat Ali Imran saat bangun dari tidur. Tadi saya sama Ustaz Hunaifi sebelum sholat itu nyinggung Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud itu Ustaz nomor 1367 ada rawinya tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu ada hadis dari Nabi yang meriwayatkan anak kecil, sahabat junior.
ya senang dengan Nabi, suka ikut ta'limnya Nabi, nempel-nempel sampai nginap di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha hanya untuk tahu Nabi itu bangunnya jam berapa, terus malamnya ngapain, cara bangunnya seperti apa. Nah, doa itulah yang sampai kepada kita sekarang. Itu yang meriwayatkan anak kecil. Nabi meninggal, beliau itu usia kurang lebih 13-14 tahun, sudah hafal 2000 hadis dan faqih dalam Quran. Bukan hanya hafal Quran, paham isi Quran. Nah, di antara keterangannya kata beliau, kama qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumi faqara'a khawatim ali Imran. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Rumusnya isya ke subuh bagi dua. Misalnya ba'da isya jam 8 kan? Subuh misalnya setengah 5. Taruhlah kita mulai jam 5 ya. Nah, jam 8 ke jam 5 itu berapa tengah-tengahnya bagi dua tuh? Misal dapat jam 1 atau jam 2, bangun lebih sedikit kurang sedikit. Maka apa yang beliau kerjakan? Fajalasa, duduk dulu. Ya. Jadi yang guru-guru TK ya, nah, di Al-Azhar, sekolah-sekolah lain, liriknya disesuaikan ya. Bangun tidur, ku terus duduk, bukan mandi. Gak ada orang bangun tidur langsung mandi, bangun langsung mandi. Coba dari hadis keluarkan tuh ya, bangun tidur, ku duduk dulu gitu ya, duduk tuh. Ya, membersihkan bekas ngantukku. Famataha biyadihi min athari naumi, menghilangkan dulu bekas ngantuknya, baru doa. Jadi berdoa itu bukan dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan sadar. Nggak ada satupun ayat turun, doa dibacakan, hadis dijelaskan oleh Nabi dalam keadaan ngantuk. Itu nggak ada. Ya, pernah ada riwayat Nabi sedang mengajar dalam keadaan ngantuk? Ada? Nggak ada. Semuanya dalam keadaan yang terjaga. Ya. Nah, jadi kita pun baru bangun tidur diajarkan sudah bersikap sempurna itu. Bangun tidur, tegak dulu supaya tenang, mengalir lancar. Hilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang diduga bersih, hilangkan dulu. Nah, baru baca doa. Nah, jadi bukan pas ngantuk, alhamdulilladzi ahyana ba'da amat. Pas amat tuh panjang amat. Bangun jam 2, begitu sadar jam 7. Nah, itu seger dulu. Nah, ternyata setelah itu apa? Faqara'a khawatim Ali Imran. Beliau membacakan komitmen 11 ayat penutup surah Ali Imran. Dari ayat 190 sampai ayat 200. Nah, itu ayatnya melatih kita menjadi pribadi ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di situ kuncinya gini, kalau ingin jadi ulul albab itu dua, zikir plus fikir. Jadi fikirnya diiringi dengan zikir, zikirnya dikuatkan dengan fikir. Nah, zikir itulah dimulai dengan iman. Karena itu di At-Talaq tadi disebutkan alladzina amanu. Kalau ingin menjadi ulul albab, latih dulu menguatkan iman. Dengan apa? Dengan zikir. Itulah rajin sholat, rajin baca Quran, supaya imannya kuat dulu. Nah, iman itulah yang memandu akal untuk berfikir. Kalau sudah berfikirnya pakai iman, bicaranya pasti pakai iman. Karena dari pikiran kan jubirnya itu ini, lisan. Lisan itu jubirnya jiwa nih. Jadi kalau imannya memandu akalnya, akal meneruskan kepada lisan untuk bicara, bicaranya pakai iman. Kalau sudah bicara pakai iman, pasti bicara yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Iman masuk ke mata, melihatnya pasti yang baik-baik. Ya? Dipandu pada yang baik. Walaupun keluar dari masjid, lihat sendal orang itu baik dibanding sendal sendiri, tapi imannya akan memandu. Walaupun sendal kawanmu lebih baik dari sendalmu, tapi sendal yang engkau pakai itu yang terbaik untukmu. Gitu.
Sholatnya akan benar karena dipandu oleh iman. Nanti cek ya, nanti ada sholatnya baru Islam, sholatnya pakai iman, yang ketiga sholatnya ihsan di tingkat tertinggi ya, Islam, iman, dan ihsan. Minimal sampai ke level iman, sholatnya pakai iman sehingga kekhusyuan datang. Nggak ada istilahnya takbir, tengok-tengok, begitu orang khusyuk dia nyari kotak infak tuh ya. Nah itu dipandu sampai ke situ. Nah kalau sudah seperti itu, beriman, jadi orang baik, maka ketika jadi pejabat, menjabatnya pakai iman. Punya harta, harta digunakan, dikelola dengan iman. Ngajar majlis ilmu, ngajarnya pakai iman. Masuk ke kelas belajar, mengajar pakai iman. Kalau sudah seperti itu, maka kehidupan bermasyarakatnya akan kembali menjadi tenang, damai, dan mensejahterakan. Itu yang dimaksud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini 3 makna dari yang dibacakan pada ayat-ayat tadi. Semoga itu memberikan penguatan kepada kita. Minimal kalau sudah sholat berjamaah di masjid, tanya imamnya baca surat apa, ayat berapa, pulang dicek maknanya. Biasanya yang dibacakan dalam sholat berjamaah itu kadang imam tuh suka nggak bisa milih-milih, dipandu tuh oleh Allah. Kadang udah murojaah tuh, pengen baca Al-Baqarah gitu, ya kan? Tapi begitu di tengah-tengah setelah waladhdallin bisa pindah kuluhu gitu. Kadang begitu, tanya para imam tuh, kadang kejadian, kadang seperti itu. Al-Kautsar aja ya. Kadang udah ngapalin, lompat tiba-tiba lupa Fatihah kan, langsung aja. Ada kadang-kadang situasi tertentu. Allah itu luar biasa, istimewa. Ya, nanti lain waktu dalam fikih salat mungkin dibahas. Nah, untuk mencapai level-level tadi, kita perlu tarbiyah, kita perlu riyadhah. Salah satu bentuk tarbiyah riyadhah yang baik, mengkondisikan jiwa sebelum kita belajar dan mengamalkan pelajaran itu dalam kehidupan. Beberapa kitab ditulis oleh para ulama untuk menjabarkan tentang pendidikan ini. Salah satunya adalah kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, dan kita telah pelajari kitab ini sampai di bab yang kedua ya, tentang bagaimana seorang penuntut ilmu itu menyiapkan dirinya sebelum ia menuntut pengetahuan. Kita telah sampai pada pembahasan yang ke-8 dari 10 langkah ya, ada 10 langkah untuk mendidik jiwa kita, diri kita, sehingga siap menerima pengetahuan agar mudah dipahami, mudah diamalkan. Ingat sifat ilmu itu ya, ada yang bisa menangkap, dengar, tapi belum tentu paham. Ada yang bisa menangkap, dengar, paham, belum tentu bisa mengamalkan. Nah, tapi yang baik itu bisa diterima, dipahami, dan diamalkan isinya. Kalau perintah dikerjakan, kalau larangan ditinggalkan. Untuk mendapatkan ketiganya itu perlu ilmunya, dan ilmunya dibimbing oleh adabnya. Ada 10 langkah untuk mendapatkan sifat itu. Kita telah belajar 8 sampai pertemuan yang lalu. Yang baru bergabung silahkan dicek pertemuan yang lalu-lalu sampai yang ke-8. Kita masuk kini ke yang 9 dan 10.